Rekan-rekan sekalian, pemerintah hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Menko Polhukam akan menyampaikan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2016 yang ditandatangani pada hari ini dan sudah diundangkan tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang untuk selanjutnya akan disingkat dengan Saber Pungli. Saber Pungli ini di bawah komando Menko Polhukam, nanti ada ketua pelaksana dan sebagainya akan disampaikan oleh Menko Polhukam dan langsung di bawah Presiden sesuai dengan pasal 1 ayat 2. Dan ketika Presiden menandatangani Perpres ini, beliau memberikan strong message atau pesan yang sangat kuat bahwa Saber Pungli ini jangan hanya mengejar yang di luar, tetapi juga ke dalam. Karena unsur yang terlibat di dalamnya adalah kepolisian, kejaksaan, Depdagri, maka tentunya juga harus berani untuk membersihkan ke dalam, karena di dalam juga ditengarai oleh masyarakat ada hal tersebut. Termasuk tentunya Saber Pungli ini juga mempunyai kewenangan bukan hanya pungli-pungli yang sifatnya pungli, tetapi juga pungli politik dan sebagainya. Pak Menko Polhukam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wartawan yang saat ini berkumpul di Istana Merdeka. Hari ini sesuai dengan petunjuk Presiden dan sesuai dengan rencana yang sudah kita jadwalkan, saya akan menyampaikan hal-hal penting mengenai reformasi hukum nasional. Ya. Setelah kita melaksanakan reformasi ekonomi dengan paket kebijakan ekonomi tahap 1 sampai 13, maka sekarang giliran kita untuk memulai reformasi di bidang hukum nasional kita. Saya akan sampaikan terlebih dahulu tujuan yang ingin kita capai, ya, yakni memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum, sedangkan ruang lingkupnya menyangkut atau mencakup 3 ruang, yakni penataan regulasi. Ya. Mengapa? Karena di sana banyak regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang tidak efisien, regulasi yang justru tidak menguntungkan dari sisi penegakan hukum. Yang kedua, pembenahan lembaga dan aparat penegak hukum. Ya. Kita juga akan membenahi lembaga-lembaga hukum yang nyata-nyata tidak proporsional dan tidak profesional aparat penegak hukumnya, tentu akan kita benahi juga. Yang ketiga adalah pembangunan budaya hukum. Nah, dari ketiga ruang lingkup ini, kita akan menentukan sasaran. Sasarannya ada 7, ya, yang sudah dilakukan satu inventarisasi berbagai permasalahan hukum dari temuan-temuan seluruh kementerian dan lembaga terkait. Dan dari temuan itu jumlahnya sangat banyak, kita pilah-pilahkan menjadi 7 sektor atau 7 sasaran. Yang pertama adalah yang menyangkut pelayanan publik. Ya. Yang kedua, yang menyangkut penanganan kasus, terutama di peradilan. Yang ketiga, penataan regulasi yang tadi saya sampaikan, yang tumpang tindih, yang tidak efisien, tidak efektif, dan sebagainya. Yang keempat, pembenahan manajemen perkara. Ya. Yang kelima, penguatan sumber daya manusia, terutama aparat penegak hukumnya. Dan yang keenam, penguatan kelembagaan. Dan yang ketujuh, ya, pembangunan budaya hukum. Nah, dari 7 sasaran ini, saudara-saudara sekalian, tidak mungkin dalam waktu yang sama kita langsung benahi, kita selesaikan. 7-7-nya tidak mungkin. Maka tentu ada prioritas, ya, seperti halnya
di wilayah ekonomi. Nah, dari satu diskusi yang cukup panjang dan Presiden memberikan suatu arahan bahwa tahap pertama kita utamakan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi masyarakat. Tahap pertama kita utamakan hal-hal yang betul-betul merisaukan dan membuat masyarakat tidak tentram. Tahap pertama kita utamakan hal-hal yang menyangkut kelemahan lembaga untuk memberikan keluasaan kepada para investor untuk masuk di Indonesia. Nah, dari pertimbangan itu, maka kita tentukan untuk reformasi hukum tahap pertama itu ada 5 hal, 5 perkara. Yang pertama adalah pemberantasan pungutan liar. Yang kedua, pemberantasan penyelundupan. Dan yang ketiga, percepatan layanan SIM, STNK, SKCK, dan BPKB. Ya, ini juga merupakan kebutuhan masyarakat yang saat ini banyak keluhannya di sana. Yang keempat, relokasi lapas. Ya, mengapa ini kita masukkan? Karena saat ini betul-betul lapas kita itu sudah over capacity. Ya, sudah terlalu banyak hunian yang tidak sepadan dengan daya tampung dari lapas yang ada. Akibatnya apa? Akibatnya banyak hal negatif yang kita jumpai di lapas ya. Campuran antara lapas narkoba atau katakanlah para pelaku narkoba, teroris, dan tindak pidana yang lain, kalau dicampur itu sama dengan kita mengadakan pelatihan di lembaga pemasyarakatan ya untuk meratakan keahlian mereka. Nah, ini memang sungguh sangat ironis ya. Oleh karena itu ini kita masukkan untuk tahap pertama. Walaupun nanti penyelesaiannya mungkin ya akan cukup panjang karena sesuai dengan apa yang akan kita lakukan dan sudah disampaikan oleh Menkumham, kita akan memilih pulau-pulau terluar ya untuk relokasi lapas ini. Sekaligus nanti lapas ini akan kita bangun di sana, kemudian juga kita tempatkan aparat keamanan kita. Sekaligus kita menjaga perbatasan kita ya supaya perbatasan kita tidak telanjang dan ada penunggunya di sana. Yang kelima, perbaikan layanan hak paten, merek, dan desain. Ya, ini juga terlalu lama, ya, terlalu banyak lika-likunya. Bahkan banyak yang melaporkan bahwa sampai ribuan lembar ya untuk mendapatkan izin ini. Dan ini tentu akan menghambat investasi. Menghambat ya satu langkah-langkah maju untuk para investor berinvestasi di Indonesia. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, khusus untuk pemberantasan pungli, ya. Kita sangat serius menangani ini dan kami cukup antusias karena tanggapan publik sungguh sangat luas. Tanggapan publik juga mengisyaratkan adanya satu dukungan penuh ya terhadap langkah-langkah pemerintah untuk pertama-tama melakukan satu pemberantasan pungli yang kita lebih tepat sebut sebagai sapu bersih pungutan liar, ya, sehingga singkatannya juga cukup serem, saber pungli. Ya, ini ya langsung diputuskan oleh Presiden agar apa? Betul-betul bersih. Ya, pungli di Indonesia yang seperti membudaya, belum budaya, seperti membudaya. Karena dari semua lapisan terjadi pungutan liar yang di luar ketentuan yang telah ditentukan. Nah, ini tentu meresahkan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Dan ingat, pungli ini tidak hanya ya 10.000, 20.000, sampai miliaran ada. Dan tentu ini harus kita bersihkan dan kami berniat untuk itu. Nah, saudara-saudara sekalian, khusus untuk 2 hal, yakni pemberantasan pungli dan pemberantasan penyelundupan, kita membentuk satgas, 2 satgas. Yang satu adalah satgas pungutan liar atau satgas sapu bersih pungutan liar, satgas saber pungli. Dan yang kedua satgas penanggulangan penyelundupan. Ini juga ada satgasnya. Ya. Nah, khusus untuk
pemberantatan pungli yang saat ini sudah momentumnya sudah sangat bagus, ya, karena dampak dari operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan ternyata ya, dampaknya sungguh sangat luar biasa. Sambutan masyarakat maupun perilaku para pemungut liar ini ya sudah berubah begitu. Banyak laporan dari kementerian lembaga yang melayani melaksanakan pelayanan publik, itu banyak sekali publik yang sekarang sudah merasa nyaman ya untuk mengurus kepentingan keperluan mereka. Nah, di sini Satgas Sapu Bersih atau Saber Pungli ini ya, telah dibentuk berdasarkan Perpres nomor 87 tahun 2016. Ya, jadi sudah Tanggalnya hari ini. Tanggal 21 Oktober 2016. Tanggal 21 itu tanggal yang bagus ya untuk perjuangan, mudah-mudahan begitu. Dan dikendalikan langsung oleh Menko Polkam dan langsung bertanggung jawab pada Presiden Republik Indonesia. Ya. Jaringan organisasi itu dibentuk dari pusat sampai kementerian dan lembaga terkait, berarti sampai daerah. Karena kementerian lembaga terkait itu mempunyai jaringan organisasi sampai di daerah. Nah, mereka akan dibentuk nanti unit-unit sapu bersih pungli ini, ya, dengan satu kriteria tertentu, dengan persyaratan tertentu, ya, dengan target tertentu, dengan pengawasan tertentu, dengan masukan dari masyarakat, ya, akan ada satu cross check, ya, sehingga lembaga-lembaga dan kementerian terkait pasti akan melakukan itu dengan baik. Lalu yang terpenting adalah bahwa Satgas ini ya, terbuka masukan dari masyarakat, atau artinya terbuka terhadap pelibatan masyarakat langsung. Ya. Jadi yang mencari di mana tempat-tempat terjadinya pungli itu tidak hanya Satgas, ya, tidak hanya petugas-petugas Satgas, tidak hanya unit-unit saber pungli, tetapi masyarakat diminta bahkan untuk ikut aktif, ya, melaporkan langsung kepada Satgas Saber Pungli ini apabila merasakan atau diperlakukan, ya, mendapatkan satu kewajiban pungutan liar atau bahkan melihat, menyaksikan pungutan liar, bisa langsung melapor ke Satgas. Nah, untuk memudahkan itu ada paling tidak ada tiga cara, ya. Masyarakat yang sangat paham menggunakan internet, ya, maka disiapkan aplikasi dengan kode saberpungli.id, ya. Jadi itu aja, saberpungli.id, kirim, formatnya langsung keluar nanti, ya, langsung keluar formatnya. Nanti ada registrasinya dulu bagaimana, ada kolom-kolomnya langsung diisi, ya, di sana juga ada nanti pelaporannya bagaimana, dan itu langsung masuk ke pusat Satgas, dan nanti insya Allah nanti penyelesaiannya juga bisa dicek kembali oleh para pelapor, ya. Nah, yang agak gagap menggunakan internet atau website pakai SMS, ya, SMS langsung dengan nomor 1193, ya. Jadi nomor SMS-nya 1193, mudah, bukan 9 angka, bukan 12 angka, tapi cukup 4 angka, ya. Lalu mungkin masyarakat yang SMS saja juga nggak bisa, tapi mau ngelapor gimana ini, kan gitu. Nah, di situ ada call center, nggak usah nulis, angkat telepon, puter 193, langsung berhubungan dengan operator-operator yang kita siapkan di Satgas. Jadi untuk masyarakat diberikan kemudahan yang luar biasa sepenuhnya untuk ikut serta mensukseskan, ya, operasi sapu bersih pungutan liar ini. Nah, dengan keikutsertaan masyarakat diharapkan ada cross check, ya, dari masyarakat. Kalau dari Satgas sendiri kurang cepat untuk bisa membersihkan, masyarakat memberikan laporan. Dan ini sangat akurat pasti karena masyarakat yang mengalami sendiri.
begitu. Dan yang terpenting adalah identitas pelapor dirahasiakan. Nah, ini penting ya, jangan sampai nanti masyarakat ragu-ragu karena identitasnya akan disebarluaskan. Tidak, identitasnya akan dirahasiakan. Dengan demikian maka kita harapkan masyarakat ya silakan melapor. Hanya memang kita butuh persiapan di Satgas. Ya. Kira-kira kita butuh seminggu untuk menyiapkan perangkat dan operator. Sore ini jangan langsung lapor, yang nerima di sana belum, ya. Masih ada tapi kurang. Kita di kantor Polhukam, ya, kantor Polhukam di sana kita desain markas komandonya itu sehingga nanti setiap saat bisa kita cek di sana. Nah, demikian saudara-saudara sekalian, penjelasan saya yang sangat singkat ya mengenai reformasi hukum nasional dan terutama reformasi hukum tahap pertama yang segera dan bahkan sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.